shining bright. Oh, what a glorious night is Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come
Shalom siang semuanya. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita teman-teman pada hari ini. Mari teman-teman sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu, kita bersatu hati sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk setiap anugerahmu yang boleh Engkau limpahi dalam hidup kami Tuhan sepanjang minggu ini. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini Tuhan kami mau lebih lagi datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Berkati kami semua yang ada pada hari ini Tuhan, dan kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan Yesus yang masih ada dalam perjalanan. Kami percaya Tuhan yang akan tibakan Bapa Yesus Tuhan di tempat ini, memenuhi setiap kursi-kursi, bangku-bangku yang masih kosong Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau jagai Tuhan, Kau berikan cuaca yang cerah, Kau berikan lalu lintas yang lancar ya Bapa. Kami terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk pembicaranya pada hari ini Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan untuk Ko Rudi. Kau berkati dia lebih lagi Tuhan, Kau yang pakai Ko Rudi lebih lagi Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biar setiap firman yang ditabur boleh menjadi berkat Tuhan untuk setiap kami. Kami pulang bukan dengan tangan yang kosong, tapi kami boleh pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera dan kekuatan yang baru dari-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan Yesus menolak segala roh-roh yang bukan daripada Engkau Tuhan Yesus. Segala roh-roh intimidasi Tuhan Yesus, segala roh-roh yang berbeban berat ya Bapak Yesus Tuhan. Setiap yang mengganggu setiap ibadah kami Tuhan, bahkan mengganggu dalam setiap pikiran hati kami Tuhan. Kami mau tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Kami gak membiarkan si jahat Bapak Yesus Tuhan untuk mengambil setiap firman-Mu Tuhan, mengganggu setiap ibadah pada hari ini ya Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau memagari Bapak Yesus Tuhan setiap ruangan, setiap kami ya Bapak, lebih lagi Tuhan Kau jagai ya Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau Allah yang berdaulat Tuhan, Kau yang berotoritas dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan ya Bapak seluruh doa kami ke dalam tangan kasih-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita lagi, dan saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Dia lebih lagi. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita sapa dulu di sebelah kiri kanan kalian, bilang semangat yuk, semangat, semangat, semangat ibadah, semangat, semangat. Oke, yuk teman-teman kita puji Dia lebih lagi. Kita katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba.
berdiri di hadapan tanganku. Satu suara. Yuk kita siap-siap jam buat Tuhan. Kita lompat buat Tuhan kita. Keselamatan bagi Allah dan duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah. Boleh yuk teman-teman sendiri ya nyanyi. Kami naikkan pada. Yes Lord. Pujian, kekuasaan, kemuliaan. Mari teman-teman kita lompat, kita semangat buat puji Tuhan kita. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, Kemuliaan bagi Dia selamanya. kemuliaan, Bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes. Through you I can do anything. Kita punya Tuhan yang gak mustahil buat lakuin segala perbuatannya. 'cause it's you Yes, Lord. who gives me strength. Kekuatan kita hanya pada Tuhan. Lebih lagi gak ada yang mustahil buat Tuhan. Mari teman-teman kita lebih lagi nyanyi dengan kekuatan kita buat sembah Dia, buat puji Dia. I'm living by faith. Nothing is impossible. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you God has opened. So walls are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yes, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Let's go. Mari teman-teman boleh duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Yes, mungkin dari kita di sini banyak hal yang terjadi dalam hidup kita gitu. Dan mungkin kita nggak ada yang tahu ketika masa depan kita seperti apa. Dan mungkin besok atau nanti kita mengalami hal yang kita nggak duga-duga gitu. Dan mungkin nggak sesuai sama ekspektasi kita. Kadang kita bertanya, Tuhan kok bisa seperti ini? Atau kita mempunyai pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita yang kadang rencananya Tuhan gak sesuai mungkin dengan rencananya kita. Tapi teman-teman percaya, apapun yang udah Tuhan tuliskan dalam setiap hidup kita, kita harus tetap beriman bahwa kita punya Allah yang menyertai kita, Allah yang memampukan kita hingga kita bisa ada sampai saat ini. Kita percaya bahwa Dia kemarin udah tolong kita. Kita bisa ngelewatin semua dalam hidup kita kemarin sama Tuhan. Kita percaya bahwa seterusnya sampai di masa depan nanti pasti Dia akan kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Mari teman-teman kita ingat setiap kebaikan Tuhan, kita ingat setiap kebesarannya Tuhan dalam hidup kita lebih lagi. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku.
kita mau lebih lagi memuji Dia. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi. Yes Tuhan. Yes Bapa, berikan kami setiap mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami Bapa kepercayaan Bapa dalam hidup kami, supaya kami bisa melihat Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah yang besar Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu ada bersama kami Yesus. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes, Lord. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi kami. Bersyukur Tuhan, Kau baik dalam hidup kami Bapa. Sungguh Bapa, Kau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan saat ini Bapa, di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Engkau baik buat kami Tuhan. Segala hormat, segala puji. Haleluya, haleluya.
bagi nama-Mu Tuhan. Kami datang ke tempat ini tidak lain karena hati kami rindu kepadamu Tuhan. Kami Tuhan rindu untuk mendengar pesan firman-Mu. Kami rindu menyembah-Mu bersama-sama Tuhan. Bahkan juga di dalam perjamuan kudus yang akan kami lakukan pada hari ini Bapa. Biar ini mengingatkan kembali Tuhan, bahwa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Bahwa Engkau beserta dengan kami Tuhan. Dan biarlah komitmen kami kepadamu dan kepada pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Biar melalui perjamuan kudus ini selalu diingatkan untuk tidak luntur ya Bapa komitmen kami kepadamu. Yesus siapkan hati kami, ampuni segala salah kami. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita, mari ingat segala pengorbanannya. Mempersiapkan juga roti dan cawan yang ada pada kursi masing-masing. Sambil menyanyikan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Haleluya. Tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, Amin Tuhan. kasih-Mu Yesus. mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Silakan jemaat sendiri nyanyikan. Yes, yes Tuhan. Mari ingat segala pengorbanannya di atas kayu salib. Mari ingat kasih-Nya tidak pernah berubah kepada kita. Yesus Tuhan. Yes, Engkau yang memulihkan setiap kami yang datang pada hari ini ya Bapa. Kami perlu kasih dan kuasa-Mu. Sama-sama kita nyanyikan. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Musik memainkan lagu ini dengan lembut. Mari masing-masing kita berurusan dengan kuasa Roh Kudus. Mari minta Tuhan yang ampuni setiap kesalahan kita. Minta penyucian. Minta Dia yang melayakan setiap kita. Kita tidak sempurna. Kita penuh dengan kelemahan. Kita perlu datang kepada Dia. Yesus. Ya Yesus. Oh Tuhan.
Darah-Mu yang menyucikan setiap kami ya Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami gak bisa tanpa Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sudah menjadi penyelamat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang senantiasa ada buat setiap kami. Tuhan sucikan setiap kami, layakkan kami Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti pada tangan kanan, lebih di atas kepala kita sebelum memakannya bersama-sama. Mari kita dengar kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang telah dipecahkan supaya kita bersatu di dalamnya? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah kita percaya cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang hadir di sini maupun yang di streaming di Zoom, kita harus percaya oleh karena bilur Yesus, maka segala sakit penyakit kita telah ditanggung di atas kayu salib. Segala kelemahan tubuh, mari kita semuanya percaya hanya oleh karena bilur Yesus mengangkat segala kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Demikian juga mungkin ada teman-teman atau saudara kita yang sakit. Biarlah kita berdoa supaya dia percaya hanya oleh bilur Yesus segala penyakitnya dapat sembuh. Terima kasih Tuhan. Nanti Sepin akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sudah menjadi penyelamat hidup kita. Mari semua mengucap syukur. Yesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu ya Bapak dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ditebus Tuhan, kami boleh disucikan, dikuduskan kembali ya Bapak. Amin. Oleh darah-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang selalu menyertai Bapak dalam kehidupan kami ya Amin, Bapak. Tuhan. Kau yang terus memproses setiap hidup kami Bapak Yesus. Kami percaya Kami bersyukur. kasih-Mu menyertai Terima setiap kami kasih, semua Tuhan. Tuhan. Engkau Bapak yang sudah selalu ada ampuni bersama dosa dengan kami. kami Kau beri Bapak. arti Kami hidup. berterima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami mau serahkan ya Bapak seluruh hidup kami Tuhan saat ini ya Bapak. Haleluya. Sampai seterusnya kepadamu ya Bapak. Terima kasih kasih, Tuhan. Tuhan. Kami serahkan Bapak doa ini ke dalam tangan kasih-Mu Dalam Yesus. nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Amin, Ya, amin. Oke, silakan duduk. Ya, hari ini kita akan dilayani oleh kalian nyebutnya apa? Korudi ya, oleh Korudi ya. Kita kasih tepuk tangan dulu, memberi semangat ya kepada Rudi ya. Oke ya, silahkan. Shalom. Gimana kabarnya? Baik dan luar biasa, puji Tuhan. Wah teman-teman, satu kesempatan yang mana saya juga sama-sama belajar lagi teman-teman. Ketika saya ada di sini, saya juga masih sama dengan teman-teman, ya iyalah ya. Masih juga muda ya kayak teman-teman, dan disinilah juga kita sama-sama belajar. Dan masih berhubungan juga dengan apa yang waktu kemarin kita sempat ngobrolin. Ya, masih ngomongin buah-buahan, masih ngomongin makanan, dan juga saya diberkati banget dengan yang dibawakan oleh Pastor Lambert minggu lalu. Pastor Lambert kan membawakan kalau Elia itu manusia biasa. Jadi kita di sini juga
Ada yang superhero, ada yang superhuman di sini. Ada yang mungkin ini punya kekuatan super. Kita semua di sini manusia biasa. Dan yang memberkati saya banget adalah Tuhan itu mampu membuat hal-hal yang luar biasa dari seorang manusia biasa. Tapi yang Tuhan inginkan bukanlah hal-hal luar biasa yang dipresentasikan itu, yang dinyatakan itu. Tapi dari si orangnya Tuhan ingin sebuah relasi. Jadi teman-teman, relasi atau hubungan itu yang juga nantinya pasti akan jadi berkat buat kita. Nah, sama-sama ini kita mau belajar apa sih nanti hubungannya dengan berbuah. Ngomongin buah lagi. Tapi kali ini kita ngomongnya grow and produce, bertumbuh dan menghasilkan. Nah, teman-teman mungkin ada yang tahu itu buah apa di sini? Iya. Buahnya buah apa? Anggur. Sayang sekali. Buah? Buah? Ya betul sekali, buah ara ya, buah ara katanya sih. Kata Google ini buah ara waktu saya search. Nah, ini ya warna-warninya juga lucu-lucu ya. Tuh kalau ini warnanya tuh kayak ungu biru gimana gitu. Nah, buah-buahan itu indah, buah-buahan itu juga bermanfaat gitu ya. Nah, sebelum dia keluar buahnya ini, dia prosesnya itu kan ada awalnya ya. Nah, tapi sebelum kita masuk, saya ingin kita sedikit reminder dari apa yang sempat kita obrolin kemarin-kemarin sebelum Om Lambert juga. Nah, oke. Nah, jadi kemarin-kemarin kan kita udah ngomongin mengenai, kalau ada yang masih ingat, nah si biji itu ternyata dia bisa ya berubah menjadi pohon, menghasilkan buah. Wah, buahnya bisa diambil sama anak-anak, wah buahnya di tangan kita ya. Jadi kita kemarin kan ngomongin soal kualitas untuk berbuah. Jadi sudah ada modal gitu dalam diri kita gitu. Jadi ini bukan hal yang extraordinary, tapi ini hal yang ordinary gitu. Ini hal yang biasa. Nah, masih ingat kan ya kemarin ini adalah yang Tuhan janjikan untuk kehidupan kita gitu. Berbuah dan sebanyak ini ya. Ayatnya di Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Wah, jadi tetap ya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, kamunya ini kan buat semua yang mendengarnya, buat kita semua. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, kita kan kemarin belajar ini ya, bahwa kita memang sudah diberikan kualitas untuk berbuah. Nah, melanjutkan tadi judulnya mengenai bertumbuh. Nah, kita mau lihat satu ayat dan kita akan fokus di ayat ini. Oh, ternyata ada tantangannya juga untuk berbuah. Gitu ya. Kalau tadi kita lihat sedikit mengenai gambar ini, nah ternyata dia juga awalnya bibit dulu ya. Wah, bibit awalnya benih dulu. Terus ini dipercepat lah gitu. Tiba-tiba dia jadi pohon dan berbuah. Apa sih tantangannya selama perjalanan itu? Nah, tantangannya adalah satu ayat. Boleh ini kita bacakan bareng-bareng ya teman-teman. Lukas 8 ayat 14. 1, 2, 3. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, kenapa ya di sini saya juga belajar ya ketika Tuhan juga sampaikan ke saya karena unik di sini dinyatakan tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, dan ada satu kata pertumbuhan selanjutnya. Teman-teman di sini yang memang hobinya nanam pohon buah, mungkin sudah lazim ya kalau ngelihat ketika benih ditanam dan pohonnya numbuh, itu ada durasi waktu kan, sampai dia ngeluarin buah ya pohonnya ya. Dan ada durasi waktu enggak dari buahnya itu masih mentah sampai jadi matang? Semua itu ada durasi waktunya. Mau nanam pohon buah apapun ada durasi waktunya. Nah, di sini ada kata-kata bahwa pertumbuhan selanjutnya ini yang saya garis bawah dan kasih warna hijau.
Dan ternyata pertumbuhan selanjutnya ini yang menentukan apakah nanti nih buahnya itu jadi buah yang matang, kalau di akhir ya dibilangnya, atau ternyata dalam perjalanan waktu itu tuh dia terganggu lah pertumbuhannya. Jadinya kalau di ayat ini dibilangnya buahnya gak mateng gitu. Mungkin kalau di sini ada yang suka makan buah yang gak mateng ya, kayak saya nggak tahu deh, mangga muda itu termasuk buah nggak mateng apa buah mateng ya? Mangga muda yang dirujak. Nah, itu mungkin ada yang suka yang kayak gitu, tapi kebanyakan dari kita pasti nunggu buahnya mateng dulu. Nah, begitu pula nanti yang sama-sama kita belajar ya, Tuhan itu juga sudah memberikan kita kualitas untuk berbuah, bahkan sampai buahnya itu mateng gitu. Jadi Tuhan itu udah komplit lah ngasih kita kualitas. Cuma dalam perjalanan waktu ada namanya tantangan ini gitu. Jadi pada waktu kita sedang bertumbuh menghasilkan buah, ada tantangan. Nah, tantangannya dikasih 3 warna ini ya, teman-teman. Nah, jadi tadi saya kasih gambar kayak gini lah. Awalnya kan tadi benih ya. Buahnya itu bertumbuh dalam diri kita lewat satu benih yang namanya firman Tuhan. Nah, ada proses sampai akhirnya berbuah dah gitu. Banyak buahnya, keluar banyak buahnya. Nah, di dalam proses ini inilah tantangannya tadi kalau kata ayat yang tadi kita lagi fokus ya, yaitu kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ya, kalau ibaratnya nih ini adalah belalangnya atau walangnya, walang sangit ya kayak gitu. Atau mungkin apa tuh kalau yang di daun-daunan pohon tuh yang warnanya putih, benalu ya. Ada kutu ya, kutu yang warna putih kayak gitu. Nah, inilah kutu-kutunya nih sampai kita menghasilkan buah yang matang gitu ya. Jadi benar-benar apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sebenarnya kehidupan yang sehari-hari. Nah, kenapa ayat yang ini? Karena belakangan ini kita kan lagi ada isu sesuatu ya, menyambut kita mau mengakhiri 1 tahun ini, kita mau menyambut tahun yang baru, kita diberikan isu-isu ya. Nah, isu-isu ini ada yang membuat di atas atau justru tidak membuat di atas, tapi malah akhirnya orang-orang berfokusnya kepada 2 ini. Bodo amat lah kalau ada isu itu di tahun depan gitu. Yang penting gue ini dan ini gitu kan. Nah, isunya apa? Nah, isunya banyak lah, pasti teman-teman udah tahu lah ya isu tahun depan itu seperti apa. Nah, ini adalah tantangan yang dihadapi di depan mata kita. Nah, kalau kekhawatiran itu secara singkatnya deh, kira-kira seperti ini. Kita ragu apakah kita mampu untuk berbuah. Nah, kita punya satu gak yakin nih gitu ya. Bahkan apa-apa gak yakin gitu. Atau mungkin bukan sama diri sendiri, kita ragunya sama, aduh Tuhan sanggup gak ya bikin saya berbuah. Nah, berarti kita ragunya sama yang ngasih kualitas tadi gitu. Atau kitanya sih gak ragu kalau Tuhan itu sanggup, tapi kitanya aduh Tuhan mau gak ya saya berbuah gitu. Jadi keraguan-keraguan yang memenuhi hidup kita. Atau yang di sini selanjutnya justru berpegang pada informasi yang salah. Apa itu informasi yang salah? Wah, sekarang informasi itu udah banyak banget ya teman-teman. Wah, kadang-kadang kalau saya nih lagi nggak buka Google aja dapat notifikasi Google waktu buka HP gitu kan. Waduh, udah banyak banget lah berseliweran informasi gitu kan. Sampai ada yang benar, ada yang salah, ada yang gimana. Nah, tapi ketika kita mendapatkan informasi yang salah, kita akan timbul kekhawatiran. Dan kalau teman-teman di sini mungkin pernah ngalamin juga waktu kita dapat informasi, kalau saya waktu itu ya dapat informasinya adalah bahwa jadi ada teman saya dapat BLT, ini awal-awal pandemi ya, dapat BLT gitu kan, dapat BLT. Nah, terus saya diberikan informasi, dapat informasinya adalah semuanya dapat BLT gitu. Mungkin di sini ada yang tahu BLT? Tahu lah ya. Ada yang dapat gak? BLT bantuan langsung tunai. Dulu tuh ada yang ditransfer lewat BRI atau enggak yang lewat ini. Nah, itu yang dapat BLT itu informasinya adalah semuanya dapat BLT gitu. Waktu awal-awal pandemi, karena kan waktu itu semua WFH, terus ya begitulah. Pasti mengalami lah ada yang pengurangan.
pengurangan segala macam. Nah, saya dapat informasinya semua dapat BLT gitu kan. Sampai teman saya yang nggak sekantor juga dia dapat BLT. Terus dia bilang, masa lu nggak dapet sih gitu kan? Mungkin HRD lu kali yang salah katanya gitu kan. Waduh, itu saya khawatir itu. Kok kenapa saya nggak dapet ya? Yang lain dapet gitu kan. Aduh sayang banget nih ada sekian gitulah ya, sekian dana gitu yang harusnya bisa dapet buat ya, sehari-hari tapi nggak dapet gitu. Nah akhirnya bikin saya khawatir gitu. Khawatir mulai mikir kenapa yang lain dapat saya nggak dapat, apa kurangnya saya? Iya, saya ilah gitu kan, nah, apa kurangnya saya gitu. Kenapa yang lain dapat saya nggak dapat gitu kan. Terus akhirnya mulailah warawiri gitu, udah mulai terkena isu juga kalau oh HRD-nya pasti nggak ngurusin nih kalau kata teman saya gitu. Kayak nggak diurusin deh sama HRD lu katanya. Lu apa data lu nggak dikumpulin ke itu Kementerian Tenaga Kerja gitu kan. Aduh masa kayak begitu. Sampai kekhawatiran itu membuat saya kan jadinya kita sehari-hari ya kemakan lah ya waktu kita, tenaga kita, energi kita gitu. Dan ternyata teman-teman mungkin kalau yang sekarang nih udah 2022 akhirnya mengetahui kan bahwa BLT itu informasi yang diberikan tadi yang saya dapat itu informasi yang salah. Tidak semua orang dapat BLT itu yang tepat gitu kan. Tapi orang yang berpenghasilan sekian sampai sekian itulah yang dapat BLT. Kalau misalnya tidak berpenghasilan sekian sampai sekian yang emang gak dapat BLT gitu. Nah jadi akhirnya saya dikasih tahu kayak gitu. Terus kan dibilang, nah Rudi saya mah tetap ngurusin kamu kalau kata HRD-nya gitu ya. Tetap ngurusin kamu tenang aja kayak gitu kan. Oh jadi ya udah deh emang berarti bukan gua doang yang gak dapat BLT gitu kan. Tapi emang yang sesuai range-nya kayak gitu. Nah itu contoh gitu. Kita dapat informasi yang salah, kita bisa jadi khawatir. Banyak hal yang lain, bukan cuma itu doang. Teman-teman di sini mungkin kalau yang lagi kuliah tiba-tiba muncul print out nilai di mading misalnya masih pakai mading ya. Ternyata namanya ketuker. Iya, namanya ketuker sama nama orang lain gitu kan. Wah, nilainya tiba-tiba kita C gitu kan. Wah, langsung kita khawatir dan segala macam. Atau yang lainnya kayak gitu. Nah, kekhawatiran ini ternyata kalau kita biarkan lama-lama, kita nantinya akan gak berbuah matang kalau kata firman Tuhan tadi ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kekayaan namanya katanya. Nah, ini tapi kita akan baca satu ayat dulu ya. Kok ini kayaknya sensi banget sih mau kekayaan. Nah kita baca dulu ya. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah sekarang saya mau tanya nih ke teman-teman. Jadi boleh gak kaya? Boleh. Kenapa? Karena yang hijau yang saya hijauin tuh. Nih. Nggak kelihatan hijaunya di sini. Oh sih. Nah ini, jadi ini yang saya hijauin ya teman-teman ya. Kita boleh kok, karena kekayaan itu juga datangnya dari Tuhan. Cuman Tuhan Yesus itu bilang hidupnya itu tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Jadi teman-teman kalau di sini teman-teman kaya, bukan berarti itu tiba-tiba teman-teman langsung berubah hidupnya. Berubah baik itu sikapnya, baik itu juga gaya hidupnya atau yang lain gitu ya. Nah ketika tiba-tiba teman-teman kehilangan kekayaan bukan berarti juga teman-teman berubah juga. Berubah sikapnya atau berubah gaya hidupnya dan semua. Karena hidupnya tidaklah tergantung. Nah jadi maksud dari tidaklah tergantung ini artinya kekayaan ini yang akhirnya tuh mendrive mungkin istilahnya ya. Yang mengatur gitu, menarik kehidupan teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak ngeh dengan kata-kata Tuhan Yesus ini dan kita sebaliknya malah jadi tergantung dengan kekayaan, maka ayat firman Tuhan bilang buahnya tidak akan matang. Dan yang selanjutnya ini juga nih, kenikmatan hidup ya. Nah, ini juga ada satu ayat juga nih ya. Di Lukas 12 ayat 19, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, sini kalau jangan syarat itu artinya adalah jangan dipenuhi. Kalau syarat itu artinya dipenuhi, yang diijoin ya, ini yang saya ijoin ini, jangan syarat. Nah, artinya di sini supaya hatimu jangan dipenuhi oleh pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan dunia. Nah sekarang saya nanya lagi nih, boleh gak kita menikmati hidup?
Boleh. Kenapa? Wah, udah mulai ada diskusi dan forum. Nah, kalau berdasarkan ayat firman Tuhan ini kita boleh menikmati hidup secukupnya, teman-teman ya. Karena jangan syarat itu artinya jangan dipenuhi, artinya tuh jangan apa-apa maunya nikmat gitu. Kita mau melakukan segala sesuatu nikmatnya aja gitu. Kalau nggak nikmat nggak mau. Nah, jangan seperti itu, teman-teman. Tapi Tuhan pasti memberikan kok kenikmatan dalam kehidupan kita. Baik itu waktu kita lagi kerja, pelayanan, ataupun kehidupan. Pasti Tuhan akan kasih. Cuma kalau misalnya kita itu lupa dan akhirnya kita itu cuman pokoknya hidup gue pengennya nikmat aja, gue nggak mau susah gitu, nggak mau gue istilahnya di sini mungkin berkorban untuk orang lain lah kayak gitu karena ngerasa gue ngapain, gue pengennya nikmatnya aja gitu. Nah, ketika kita lupa dan akhirnya kita itu dipenuhi oleh kenikmatan doang, ya pengennya nikmat doang gitu ya, maka ayat yang tadi Tuhan Yesus bilang buahnya tidak akan matang gitu teman-teman. Nah, 3 hal ini teman-teman tenang dulu teman-teman. 3 hal ini tantangan yang tadi ya itu tuh selalu ada dan dialami oleh semua orang di seluruh dunia ini. Bukan cuma orang Kristen doang loh. Semuanya, benar-benar semuanya. Bahkan orang-orang yang gak kenal Tuhan pun tadi ngalamin pasti kekhawatiran. Ketika dibilang tahun depan akan begini gitu kan, wah khawatir. Terus ketika mereka dapat kekayaan, mereka juga ya dapat juga suatu, wah pengen lah gue kaya terus apa segala macam. Dan juga ketika mereka tadi kenikmatan hidup, akhirnya mereka mikir, gue pengennya hidup yang nikmat-nikmat terus. Itu dialami oleh semua orang di seluruh dunia, orang yang kenal Tuhan ataupun enggak. Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau yang di luar Tuhan udah pasti gak berbuah kalau kena sama tantangan-tantangan ini. Karena mereka di luar Tuhan. Ingat ya ayat yang terakhir yang lalu, Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kata Tuhan Yesus ya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gak bisa berbuah di luar Tuhan. Nah, tapi kita yang di dalam Tuhan, ketika ada tantangan ini, itu tuh ada 2 hasil. Kita bisa tetap berbuah sampai matang, tapi bisa juga, apa ayat yang tadi pertama kali kita baca? Bisa juga berbuah tapi tidak matang. Nah, gitu ya. Nah, kalau gitu teman-teman, ini yang sama-sama saya akan belajar juga bareng sama teman-teman. Marilah kita di sini, tantangan itu boleh dialami oleh semua orang. Gak ada yang bisa melewati tantangan. Yang menjadi pembedanya adalah sikap kita. Nah, ini yang kita akan belajar bareng-bareng. Ketika kita dapat tantangan tadi, apa sikap kita? Ketika kita dapat tantangan tadi, apa sudut pandang kita? Kita mau melihatnya apa nih? Nah, ini yang kita akan belajar bareng-bareng. Saya juga masih belajar teman-teman. Nah, dari Lukas yang sama, Tuhan Yesus itu bilang seperti ini. Inilah sikap untuk menaklukkan tantangan dan akhirnya kita menghasilkan buah yang matang. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik. Ini yang saya hijauin. Menyimpannya dalam hati yang baik, itu saya hijauin. Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, itu juga saya hijauin. Buah dalam ketekunan. Nah, itu saya hijauin. Nah, teman-teman, 2 sikap ini yang harus kita pakai kalau kita itu lagi dapat tantangan kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Yang satu, simpan firman di dalam hati. Dan yang kedua, bertekun. Menyimpan firman dalam hati yang baik. Nah, ini saya ingin ngasih lihat satu gambar nih teman-teman ya. Nah, teman-teman kelihatan gak gambar ini? Agak jauh ya. Ada yang kelihatan? Kalau ada yang kelihatan boleh lambaikan tangannya. Oke, lumayan kira-kira separuh lah ya kelihatan. Nah, yang gak kelihatan ini saya mau ceritain, ini gambarnya gambar kartun teman-teman. Gambar kartun dan ada 2 kolom ya. Jadi di 2 kolom ini itu kita melihat ada satu orang yang lagi berdiri dekat pohon kelapa. Nah, satu orang lagi di air. Nah, ini adalah orang yang sama, yang si pohon kelapa anggaplah namanya adalah Budi ya. Dan yang di air namanya misalnya Yono ya namanya. Nah, jadi si Budi ini di darat,
si Yono itu di air gitu. Nah, di sini gambar yang pertama itu si Budi itu bilang apa? Dia itu melihatnya akhirnya ada kapal juga. Di sini dia udah mau cabut dari tempatnya gitu. Dia melihatnya seperti itu. Nah, di gambar kedua ini adalah Yono. Yono melihat si Budi. Dan si Yono ngelihat si Budi, dia bilangnya apa? Iya, daratan, dia bilang kayak gitu. Daratan. Nah, si Budi waktu ngelihat si Yono, dia ngelihat kapal dan seneng banget. Kira-kira menurut teman-teman kenapa? Ya, tadi saya mendengar karena dia mau pergi gitu. Dia udah akhirnya ada juga yang nyelamatin gue gitu kan. Gue mau cabut dari sini gitu kan. Nah, jadi dia melihat si Yono sebagai penyelamat lah ya. Nyelamatin gue nih orang gitu kan. Akhirnya ada yang datang. Nah, sementara sebaliknya kalau di sisi yang satu lagi, justru si Yono apakah dia datang sebagai penyelamat? Enggak, si Yono di sini malah ngelihatnya akhirnya ada daratan juga. Nah, jadi di sini kita lihat nih ya. Budi punya ininya sendiri. Yono juga punya ininya sendiri gitu. Dan ini ada satu lagi nih teman-teman. Buat guru-guru, guru-guru mungkin. Nah, guru-guru ini gambar apa ya guru-guru? Mungkin boleh di ini. Ya, betul. Kubus ya. Ini kubus yang disusun-susun ya. Ini gambar aslinya nih yang saya kasih merah ini. Nah, kalau misalnya di sini kita melihatnya dari atas, kita melihat ada berapa kotak, ada berapa kubus? Ada 3 kalau dari atas, kelihatannya begini. Nah, tapi kalau kita ngelihatnya dari, kalau di sini dibilangnya depan gitu. Dari depan sini, dari samping sini, kita akan melihatnya berapa? 2, kita akan melihatnya cuma 2. Dan kalau kita ngelihatnya dari samping sini, kita akan melihatnya 2 juga. Teman-teman, saya juga lagi belajar di sini. Sudut pandang yang diberikan oleh subjek. Kitalah subjeknya teman-teman. Kitalah orangnya. Yang akhirnya akan menentukan sikapnya terhadap kenyataan. Apakah itu kekayaan, ataukah kenikmatan hidup, ataukah kekhawatiran. Tapi kitalah, sudut pandang kitalah yang akhirnya menentukan. Dan di sini Tuhan cuma mengingatkan saya terus dan terus dan terus. Hadapin tahun depan pun yang katanya isunya banyak gak enak. Tuhan cuma mengingatkan ini. Firman Tuhan atau Alkitab ya, adalah Tuhan Yesus sendiri. Teman-teman bisa melihat di Yohanes 1, dinyatakan di sana firman itu telah menjadi manusia. Firman itu ya Yesus sendiri. Dengan segala kualitas yang Yesus punya. Kalau kita lihat kualitas apa yang Yesus punya. Yesuslah pencipta, Yesuslah penyembuh. Yesuslah yang mengangkat setiap kesalahan dan dosa kita. Yesus yang membaharui hidup kita. Semua kualitas itu adalah kualitas yang sama yang ada di firman Tuhan. Kalau teman-teman di sini diperhadapkan, apakah teman-teman menyimpan firman Tuhan, Alkitab tadi ya, atau justru menyimpan pengertian yang lain. Misalnya dari artikel berita, atau mungkin dari ilmu pengetahuan apa. Saya cuma mau teman-teman seperti tadi kita melihat gambar yang tadi, gambar yang 2 ini, marilah kita melihat firman Tuhan itu sebagai ini. Firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri dengan segala kualitasnya. Dan memang inilah yang ada dalam Alkitab teman-teman. Dan kalau memang kita diperhadapkan apakah firman Tuhan ataukah informasi lain, maka di sini terimalah firman Tuhan sebagai kenyataan yang senyata-nyatanya teman-teman. Di depan kita, apapun itu, ingatlah dan peganglah. Firman Tuhan itu lebih nyata. Apa yang tertulis di sana itulah kenyataan yang senyata-nyatanya. Meskipun yang di depan mata kita mungkin berbeda. Dan itu yang pertama teman-teman. Saya mau cerita sedikit aja, semoga waktunya cukup. Waktunya cukup ya. Ketika saya sekarang nih
saya juga sama dengan teman-teman gitu ya. Saya masih menghidupi diri saya juga lewat pekerjaan juga. Dan saya juga dapat tantangan yang sama juga dengan isu-isu yang beredar itulah mengenai tahun depan itu akan ada banyak ini ya kesulitan-kesulitan lah. Akan ada banyak kesulitan-kesulitan. Dan saya juga bahkan dapat juga informasi kalau ya perusahaan saya saat ini juga bukan perusahaan yang emang besar-besar banget gitu ya. Terus bahkan kita semua juga udah dengar kan banyak sekali berita yang bilang perusahaan yang amat sangat besar aja mereka merampingkan lah kayak gitu. Nah itu satu hal yang saya sendiri juga pernah kok dalam titik dimana kekhawatiran. Saya ragu apakah saya mampu. Gitu. Kalau dibandingin sama lulusan-lulusan yang lain banyak di sini sarjana juga kan ya. Nah di luar sana juga banyak. Apakah saya mampu? Sempat saya juga kepikir apakah Tuhan juga mau kalau saya juga untuk bisa tetap menghasilkan buah dan bukan cuman saya bekerja doang, tapi saya memberikan jadi terang dan garam, saya memberikan impact. Bukan hanya ngikutin kebiasaan mereka, tapi saya berikan kebiasaan yang baru di sana. Dan ya saya terima informasi-informasi bahwa ya tadi perusahaan-perusahaan merampingkan dan segala macam gitu. Apakah kamu mau bergantung sama skill kamu? Wah, teman-teman ada yang bilang, wah lu sales legendaris katanya kayak gitu. Apakah itu yang nantinya akan membuat kamu itu jadi pede karena dianggap wah gue punya skill nih kayak gitu. Itu semua teman-teman saya cuma diingetin sama Tuhan. Itu semua bukan fondasi yang kuat. Tapi firman Tuhan lah yang dipercaya. Apa yang Tuhan bilang kepada saya. Dan saya cuma bilang, Tuhan bilang ke saya untuk selalu salah satunya tadi menyimpan firman Tuhan dalam hati saya. Kalau ada teman bilang, lu kan punya skill. Maka saya di situ meresponnya adalah, skill gue juga yang lain banyak yang punya. Mari kita sama-sama, kalau saya kan berdoa, saya bilang, gue harus ke gereja. Kayak gitu. Gue harus ke gereja. Gue ada pertemuan, ada persekutuan doa, dan setiap Sabtu Minggu sering banget mereka bilang, lu pendeta lu ya, gitu. Saya cuma bantu-bantu, saya bilang kayak gitu. Tapi di sana mereka akhirnya melihat bahwa, wah ini bukan karena skill kita, gitu. Dan ada satu orang juga di sana yang dia akhirnya saya ajak juga untuk sama-sama yuk kita doa. Mulai merubah orang, bukan merubah langsung kondisi secara besar mungkin, tapi mulai merubah orang. Nah, oke, secara singkat aja, tadi kita udah tahu yang pertama menyimpan firman Tuhan itu dalam hati, dan yang kedua adalah bertekun. Saya ingin bacakan di Yakobus 5 ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yakobus 5 ayat 7 ya, ini ya. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Nah saya hijauin bersabarnya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah kita lihat nih ya, bersabarnya itu maksudnya sabar ngapain sih? Apakah sabarnya cuman hopeless gitu ya? Nah Yakobus 11 ayatnya yang Yakobus 5 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, teman-teman, bertekun itu adalah kalau gampangnya ya, melakukannya lagi dan lagi dan lagi sampai kapan? Sampai kalau di ayat yang sebelumnya dibilang sampai kedatangan Tuhan. Jadi akhirnya ya lakukan lagi dan lagi dan lagi. Nah bertekun apaan sih? Nah kita ingat ayatnya tadi kan, bertekun menyimpan firman Tuhan. Ketika ada informasi-informasi lain yang men-challenge firman yang sudah kita pegang dan simpan, maka kita bertekun untuk tetap memegang firman Tuhan. Hari ke hari kita pasti akan dapat informasi baru lagi gitu. Dan itu semua men-challenge firman yang sudah kita simpan. Nah, teman-teman, firman Tuhan sendiri bilang marilah kita bertekun. Berarti mari kita lakukan lagi, simpan lagi firman Tuhan lagi, simpan firman Tuhan lagi.
apa yang dunia ini akan terjadi, apa yang nantinya akan juga berubah, tetap simpan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan yang di dalam kita di-challenge, maka keluarkanlah tetap firman Tuhan. Simpanlah tetap firman Tuhan. Dan di sini cuma terakhir, ketika kita akan menghasilkan buah yang matang, ada sebuah journey, proses yang harus kita lewati. Nah, proses ini ada 3 tantangan tadi, kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Tapi bersikaplah menyimpan firman Tuhan dalam hati yang baik dan bertekunlah untuk lakukan itu lagi, dan itu lagi. Dan Tuhan menjanjikan buahnya pasti matang, teman-teman. Kita semua diperlengkapi sama. Tuhannya juga sama, Yesusnya juga sama. Mari teman-teman, kita tutup mata kita lipat tangan kita arahkan hati kita kepada Yesus Tuhan yang menjagai kami dengan setianya, yang firman-Nya tidak pernah berubah, dan kami mau pegang firman-Mu Tuhan, menyambut akhir dari tahun ini, bahkan menyambut awal dari tahun yang baru. Karena kami percaya Tuhan, firman yang sudah Engkau sebutkan, kami akan berbuah-buah matang, buah-buah lebat dan matang Tuhan. Dan itu yang kami mau terima di dalam nama Yesus. Ajar kami Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menghadapi hari-hari kami yang menyimpan firman-Mu dalam hati yang baik dan bertekun di dalamnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang berkuasa, dan kami menyerahkan Tuhan keseluruhan hidup kami Tuhan, Engkau yang meteraikan. Kami percaya di dalam-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari teman-teman kita kasih tepuk tangan buat Ko Rudi yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini. Oke, mungkin teman-teman sebelum kita memberikan persembahan, mungkin ada teman-teman yang baru yang pertama kali hadir di ibadah kita hari ini. Boleh mengangkat tangannya jika tidak keberatan. Oke, kalau misalnya memang tidak ada yang mengangkat tangan ataupun mungkin malu-malu, nanti boleh sebelum pulang boleh ketemu dulu dengan tim hospitality untuk kita bersama-sama. Oke, mari teman-teman sebelum kita mengakhiri ibadah kita boleh memberikan persembahan di amplop yang tersedia, dan sebelum kita memberikan persembahan kita baca ayat persembahannya di 1 Tawarik 29 ayat 14 di mana bunyinya, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Yuk mari teman-teman sebelum kita memberikan persembahan kita bersatu di dalam doa. Mungkin Daniel boleh berdoa untuk persembahannya. Yes, Bapak, yuk kita bersatu dalam doa. Bapak, sebenarnya kami akan memberikan persembahan apa yang kami miliki ini kepadamu. Kami berkati persembahan ini agar dapat menjadi dupa yang harum dan dapat mempelai kerjaan lebih lagi Tuhan. Kami serahkan persembahan yang kita kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Shalom semuanya, halo. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan ya, karena minggu depan kita akan dilayani oleh pembicara yang luar biasa yaitu Pak Sohi. Jadi pastikan teman-teman datang di jam 13.31 di ibadah youth secara onsite, kita sama-sama ibadah ya. Lalu selain itu juga kesan masih kita lakukan di Desember ini. Di kesan masing-masing yang udah rajin kesan, ayo tetap rajin kesan sampai Desember ini. Kita sebelum liburan kita tetap kesan dulu ya. Nanti yang belum ikut kesan juga boleh ikut kesan di teman-teman yang kalian kenal. Oke, selanjutnya ada doa youth juga. Kita ada di hari Kamis, Sabtu dan Minggu, bisa melalui line
dan lainnya juga kita selalu line yang sama, boleh bergabung teman-teman di jadwal yang ada di layar ya. Dan selanjutnya juga kita ada DPJ. DPJ ini akan dilaksanakan tanggal 10 Desember jam 2 siang untuk pelayan mimbar, pelayan apapun di sini wajib wajib mengikuti DPJ ini via Zoom jam 2 siang. Dan kita juga, ini acara spesial kita di bulan Desember yaitu adalah Natal. Yeay, jadi Natal kita akan dilaksanakan tanggal 18 Desember jam 1. Jangan setengah 2 ya, setengah 2 kita udah berjalan. Jam 1 teman-teman, jam 1 di tempat ini secara onsite. Jadi pastikan teman-teman ajak teman-teman yang lainnya, kita Natalan sama-sama sama adik-adik remaja juga. Jadi kita penuhi tempat ini dengan kita merayakan Natal sama-sama dan kita akan dilayani oleh Pastor Saron. Oke, pengumumannya gitu aja. Kita tutup ibadah kita. Oh, selain itu, pengumuman terakhir adalah DK ini akan dilaksanakan tanggal 15 Januari. Jadi teman-teman yang belum pernah ikut DK bisa daftar ke ketua kesannya masing-masing dan biaya pendaftarannya adalah Rp50.000. Oke, gitu aja. Kita lihat video klip satu ini. Terima kasih. Ya, kalau lihat iklan Natal tadi, nanti tolong dinyanyikan aja Shine a Light-nya, tapi bukan sekarang. Ya. Nanti di Natal Youth nyanyiin aja itu Shine a Light-nya yang dinyanyikan oleh Elevate ya. Itu bagus sekali lagunya ya, liriknya bagus, nadanya juga bagus ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dulu satu lagu ya. Tadi di umum lagu ini menginspirasi ya, bahwa kita sebagai umat Tuhan yang pemenang nih, kita katakan pada dunia, walaupun apa kata dunia, prediksi dunia gelap dan sebagainya, tapi ingat ya, bahwa kita ini benar-benar adalah anaknya Tuhan ya, jadi jangan khawatir ya. Silahkan nanti Sepin bisa pimpin lagu ini ya. Oke ya, sama-sama ya kita nyanyikan lagu ini. Yes. Mari kalau mau tepuk tangan yang semangat ya. Yes Tuhan. Amin. Mari kita imani. Aku melihat semua yang kau sediakan bagiku. Segala kekhawatiran hidupku pun terganti terangmu.
anak Tuhan yang setia, yang benar-benar mempertaruhkan imannya di dalam Tuhan. Tidak ikut-ikutan apa kata orang, apa kata dunia, tapi benar-benar setia walaupun kesulitan menghadang. Percaya Tuhan yang akan nanti mengangkat kita ya, karena Dia raja segala raja. Kalau saya percaya tahun depan mau dikatakan apapun oleh orang, kita anak-anak Tuhan yang benar-benar ya, yang benar-benar ikut dalam terang Tuhan, pasti dibuat sama Tuhan berbeda. Pasti ada sesuatu yang malah kita bisa menolong orang lain. Bukannya kita cari pertolongan sama orang lain, tapi orang datang kepada kita dan kemudian dengan kuasa Tuhan kita bisa sama-sama akan menolong jadi berkat bagi orang lain ya. Mari kita akhiri dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami boleh datang kepadamu membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan perjamuan kudus. Kami boleh mendengar pesan firman-Mu. Bagaimana kami terus harus bertumbuh, bisa berproduksi Tuhan. Bisa menjadi orang-orang yang produktif Tuhan. Produktif dalam kerohanian, produktif di dalam pendidikan, produktif kami efisien di dalam waktu Tuhan. Produktif kami menghasilkan Bapak keperluan-keperluan untuk hidup kami. Kami percaya Kau yang tolong setiap anak-anak muda di tempat ini, baik yang bekerja, yang kuliah, yang berusaha sendiri. Tuhan, buat berhasil apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Tuhan yang menyertai dimanapun mereka berada. Setiap kali menghadapi tantangan dalam pekerjaan, dalam kuliahnya, Tuhan beri kemenangan. Tuhan beri mereka pantang menyerah, mengandalkan Engkau satu-satunya sebagai ukuran hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua yang datang pada hari ini dan juga yang di Zoom. Engkau memberkati Tuhan. Hamba berdoa dijauhkan semua anak-anak muda ini dari segala penyakit dan virus-virus. Beri daya tahan tubuh yang kuat. Beri perlindungan-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang akan menancapkan iman di dalam pikiran mereka supaya mereka nggak ikut arus dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Hamba berdoa biar Tuhan sendiri yang menolong semua anak-anak ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Keselamatan bagi Allah.